Dah ya, udah kelihatan ya, lumayan. Oke, baik. Kawan-kawan semuanya, selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Slide-nya wabarakatuh. nggak ini ya? Kenapa Pak Gradis? Slide-nya nggak penuh? Layarnya Pak Jadi, betul. Sebentar. Tadi saya rasa sudah penuh ya. Nah, sekarang udah. Oke. Nah, saya kurangi layarnya ini kok terlalu banyak. Terlalu cantik komputernya. Saya mempersiapkan bahan ini dengan kolega saya di Universitas Pertamina, yaitu Diki Ahmad Zaki dan Sony Satiawan. Kami bertiga mencoba menyusun bahan ini dengan dilatar belakangi oleh sebuah kenyataan bahwa meskipun Pak Sarkowi tadi mengatakan bahwa masalah gradien di gravity itu tidak hanya horizontal dan vertikal, tetapi saya hanya ingin lebih fokus kepada bagaimana vertical gradient, terutama adalah second vertical gradient atau second vertical derivative di dalam data gravity atau magnetik ya, dalam kurung magnetiknya itu bisa juga dipakai di situ, yang sudah sangat viral, yang sudah sangat banyak dipakai oleh beberapa universitas, terutama tugas akhir mahasiswa, dan bahkan beberapa paper internal yang saya maksud ya, di mana SVD digunakan terutama adalah untuk menentukan tipe patahan atau tipe sesar. Karena saya punya background geologi, jadi tolong mengucapkannya adalah sesar, bukan sesar ya. Kalau sesar itu adalah melahirkan bayi yang perutnya disobek, itu sesar namanya. Sesar. Kalau orang geologi seluruh Indonesia mengatakan sesar supaya tidak salah gitu. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa ada sesuatu yang perlu kita benahi, ada sesuatu yang kita perlu melihat kembali ke belakang, bagaimana SVD telah digunakan secara overestimate atau secara berlebihan di dalam menentukan tipe sesar atau tipe patahan. Nah, apa yang saya maksud? Baik, saya akan mulai. Ya. Di dalam 15 tahun atau 10 tahun terakhir ini, pemanfaatan SVD di Indonesia terbagi ke dalam dua mazhab atau dua sekolah, begitulah ya, dua school. Saya tidak akan menyebutkan satu persatu universitas mana yang ikut mazhab A, universitas mana yang ikut mazhab B. Nanti ada lagi ada paper-paper yang membuktikan itu, bahwa ada satu mazhab yang menggunakan SVD itu adalah untuk mengenhance ya fitur-fitur geologi dalam bentuk respon gravity ya, yang secara visual tidak tampak atau tidak jelas. Karena itu kita perlu menggunakan SVD terhadap data gravity tersebut agar supaya kita mendapatkan high contrast dari physical properties bawah permukaan yang relatively itu adalah dangkal biasanya ya. Jadi SVD memang digunakan adalah terutama untuk mendelineate batas-batas sumber-sumber anomali pada kedalaman yang relatively dangkal ya. Nah, kemudian pada mazhab yang berikutnya itu adalah bahwa pemanfaatan SVD, meskipun tadi dijelaskan bahwa
Gradient itu banyak, ada horizontal, ada first, ada second, ada vertical, ada first, ada second, tetapi saya hanya membatasi khusus untuk yang SVD. Nah, pada mazhab yang berikutnya itu adalah bahwa SVD banyak sekali dimanfaatkan untuk menentukan tipe-tipe fault movement atau tipe-tipe patahan. Apakah dia normal, ya, ataukah dia reverse, atau thrust bila sudutnya rendah, atau vertical dip, atau strike slip fault. Ini sering sekali. Ya. Dan semua patahan-patahan ini semuanya terpendam di bawah permukaan. Dan sama sekali paper-paper yang saya baca yang terkait dengan SVD tersebut tidak menyebutkan atau sedikit sekali menyebutkan evidence atau kejadian-kejadian geologi gerakan relatif patahan atau sesar di permukaan, atau misalnya offsetnya berapa, silicon side atau cermin sesarnya bagaimana, relatif movementnya seperti apa. Nah, domain para ahli geologi ini memang jarang disentuh. Yang jelas, kalau ini lebih besar dari ini maka dia normal, kalau ini lebih kecil dari ini adalah dia sesar naik misalnya, kalau ini sama dengan ini maka dia adalah vertical dip atau strike slip. Nah, saya ingin kembalikan kepada teman-teman semua bahwasanya untuk menentukan kinematika sesar sebaiknya kita mempertimbangkan amat sangat data geologi, baik itu permukaan maupun di bawah permukaan. Saya sebagai orang yang memiliki background di geologi, ya, tentu saya akan mencari bukti-bukti. Kalau misalnya persamaan Laplace tersebut bisa menentukan bahwa respon gravity itu adalah normal fault, maka saya harus bersusah payah ke lapangan untuk mencari mana hanging wall, mana foot wall, berapa kira-kira offsetnya, gerakan relatifnya seperti apa, second side-nya kemana arahnya. Itu harus. Karena tanpa bukti-bukti itu, maka tidaklah mungkin SVD bisa kita pakai untuk menentukan tipe sesar. Ya. Jadi ini saya kembali lagi mencoba menjelaskan bahwa di dalam geologi seperti telah disinggung oleh Pak Sarkowi tadi bahwa patahan-patahan atau sesar tersebut ada yang normal, turun, ada strike slip ya. Kalau dia shear yang bekerja di situ, kemudian ada reverse. Kalau sudutnya tinggi, kalau sudutnya rendah dia thrust ya. Biasanya ini disebabkan oleh kompresi, kemudian kalau strike slip oleh shear, dan normal flow adalah tension atau tarikan. Oke, itu jenisnya. Lalu apa tanggung jawab kita ketika kita berani menuliskan bahwa itu adalah normal, bahwa itu adalah strike slip, bahwa itu adalah reverse atau thrust, maka kita harus mencari bukti di lapangan sebagai berikut. Ini saya ambil saja contoh-contoh gambarnya, ya. Ini ilustrasi dalam gambar kartunya sebagai berikut, dari yang tua sampai dia mengalami erosi, dia membentuk suatu deretan triangular facet. Ini di kampungnya Pak Muharram ada itu di Gunung Nona, itu bentuknya sama dengan ini, ya, triangular facet. Ini bukan di Enrekang, ya. Jadi kita temukan di situ bukti-bukti di lapangan kalau kita masuk ke lapangan tersebut adanya seretan-seretan atau offset yang membuktikan bahwa dia adalah patahan normal. Jadi kita tetap perlu ke lapangan untuk menentukan mekanisme atau kinematika sesar. Sangat amat. Kalau tidak menggunakan konsep atau data atau bukti geologi tentunya akan sangat berlebihan dan bisa salah. Ya. Ini adalah salah satu contoh adanya triangular facet, ya, bukti adanya patahan. Lalu ini ada fault scarp atau gawir sesar.
Ya, ini kita juga harus ke lapangan untuk menentukan bahwa ini adalah sebuah normal fall. Ya, kelihatan ya normal, mungkin agak miring sedikit gitu ya kalau kita lihat garis-garisnya atau silicon side. Ini juga demikian, ini diproduksi oleh adanya kegiatan gempa. Ya, kita lihat ada turunan seperti ini. Nah, ini sudah terbukti. Nah, barulah di sini kalau bisa kita melakukan pengukuran gravity untuk membuktikan bahwa mekanisme gerakan sesar tersebut adalah betul-betul memang ada, terbukti di lapangan. Baik, saya ambil beberapa contoh lagi. Nah, ini adalah gempa Kobe tahun 1995. Kebetulan saya memang sedang berada di Fukuoka saat itu. Seminggu setelah gempa, saya ikut melakukan pengukuran geolistrik, GPR, dan gravity, memotong Nojima Fault di sini. Ya, ini rumah yang sekarang dijadikan museum. Yang ini terlihat adanya bukti sesar yang memang di lapangan bisa kita lihat secara kasat mata. Ya, jadi bukti atau evidence geologi itu harus kita peroleh untuk menentukan sebuah sesar itu sesar naik, strike slip, atau thrust, atau reverse, atau normal. Ya, jadi tidak cukup kalau kita misalnya semata-mata mengandalkan second vertical derivative untuk menentukan jenis sesar. Baik, nah ini lebih kecil lagi. Saudara-saudara sekalian, saya selalu mengingatkan kepada Anda, kalau Anda bekerja di suatu perusahaan konsultan atau berusaha di perusahaan migas, maka kalau Anda ke lapangan dan anak buah Anda memberikan laporan bahwa sesar di sana adalah sesar normal atau sesar naik, Anda minta buktinya ini, silicon side atau garis-garis ini, ya, strike-nya berapa, dip-nya berapa, arahnya seperti apa, ini kelihatan, ini bukti di lapangan, ya, ini rake, ini strike, gitu ya, kemudian ini mendatar ya, kelihatan ya, mendatar. Nah, di dalam pekerjaan geologi lapangan itu konsensusnya adalah palunya itu menghadap ke atas gitu ya. Nah, ini gerakannya seperti ini ya. Ini garis-garisnya. Ini juga demikian kelihatan garis-garisnya. Ya, ini sesar mendatar. Nah, saya tidak tahu kalau kita tanpa bukti ini lalu kita melakukan survei gaya berat dan kemudian kita menggunakan SPD dari, biasanya SPD saya lakukan dari bogi anomali, bukan dari residual ya. Itu sudah, residual itu sebenarnya sudah cukup sebenarnya gitu. Tapi saya selalu menggunakan bogi gravity untuk SPD. Tapi itu setiap orang punya alasan berbeda-beda, silahkan saja. Tapi yang penting bahwa marilah kita kembali ke khitah, bahwa menentukan jenis sesar itu adalah menggunakan geological evidence, tidak semata-mata dengan pemodelan matematis secanggih apapun sebuah persamaan Laplace dipakai untuk menentukan gerakan sesar. Ya, baik. Ini contoh-contohnya. Ini ada sketch saja yang kebetulan saya nemu. Ya, ini adalah sketch kecil, ya, contoh tangan gitu, hand sample, dan ini adalah outcrop-nya. Baik. Nah, kenapa akhir-akhir ini saya sampai mengatakan ada dua mazhab di dalam pemanfaatan second vertical derivative di dalam analisis gaya berat? Karena banyak sekali paper-paper di negeri kita dan tidak ada satupun paper internasional tentunya ya. Jadi paper-paper di negeri kita sudah banyak menggunakan atau memanfaatkan sebuah persamaan simple yang sederhana ini untuk menentukan jenis patahannya. Ini di bawah permukaan. Kita tidak tahu benar atau tidak. Untuk membuktikan bahwa ini betul
patah normal atau patah naik, tentu kita perlu melakukan pemboran atau bikin tarikan. Kalau orang geologi atau orang teknik sipil, kita perlu bikin trench atau paritan untuk membuktikan bahwa benar-benar itu adalah normal atau naik atau strike slip. Nah, kebetulan saja ini ditulis oleh seseorang dari program studi geofisika FMIPA UI. Ya, saya tidak tahu bagaimana di ITB dan yang lainnya, tetapi saya menemukan ini dari UI dan mendapatkan paper ini adalah paper pada suatu seminar, jadi bukan suatu publikasi full paper pada suatu jurnal yang terakreditasi. Ya. Ini salah satu contoh dari UI, kemudian ini contoh yang lain lagi, ini adalah international conference. Dan saya yakin international conference ini dilakukan di negeri kita, bukan di luar negeri. Jadi orang tidak terlalu care membaca whatever. SVD lebih besar dari SVD ini, harga mutlaknya ini lebih besar dari ini. Tetapi kebetulan ini ditulis oleh kolega kita juga dari ITB yang international conference tersebut dilakukan di Indonesia, di mana SVD dipakai untuk menentukan jenis patahannya, normal fault jika kondisinya demikian, ya, sesar naik jika kondisinya demikian, dan biasanya adalah ada vertical deep slip yang satunya lagi, tapi saya baru menemukan ini. Nah, ini ada satu contoh lagi ya dari ITB. Nah, kebetulan ini ada juga paper yang saya terima. Saya mohon maaf, saya tidak bermaksud untuk memperburuk suasana, gitu ya. Jadi ini adalah salah satu paper yang disubmit pada bulan Desember lalu ke Jurnal Geofisika HGI. Ya, ini adalah para penulisnya. Kemudian ada satu subbab yang membahas mengenai second vertical derivative. Nah, di sini disebutkan juga bahwa ya, pada kurva SVD second vertical derivative keberadaan patahan akan ditunjukkan dengan nilai 0. Oke, setuju, nggak masalah, gitu ya. Nah, tapi begitu sampai jenis patahan turun ditunjukkan apabila nilai ini dan ini. Patahan naik ditunjukkan apabila nilai ini sama dengan lebih dari ini. Nah, ini menurut saya sudah berlebihan, terlalu cepat menurut saya. Mestinya para mereka ini terjun ke lapangan, mencari bukti-bukti di permukaan, apakah betul ya, daerah yang dipotong, yang dibuat modelnya ini, betul-betul memang ada patahannya. Dan diketahui di situ adalah patahan normal dan patahan naik. Gitu. Nah, kami mencoba menyampaikan kepada para penulis untuk memperbaiki ini. Memperbaiki ini, alasan akademiknya apa ini. Kemudian referensi yang digunakan terutama yang dari luar, saya minta begitu. Referensi dari luar ada enggak? Yang bukan dari lokal. Nah, sampai hari ini sudah masuk bulan keempat, kami tidak mendapatkan jawaban. Jadi ya sudah, saya menyerah. Oke. Nah, ini sendiri Pak Sarkowi yang menulis di Jurnal Sains MIPA. Saya rasa ini jurnalnya Unila. Ya, jurnalnya Unila. Dan di paper Pak Sarkowi di sini nambah satu di sini. Ya. Nambah satu yang saya maksud itu adalah bahwa biasanya saya hanya menemukan dua persamaan ini, ya. Dua tidak kesamaan ya. Yang ini normal, yang ini reverse atau sesar naik. Kemudian ada satu tambahan baru di sini. Jika SVD1 itu equal to SVD2, maka itu mengindikasikan bahwa jenis sesar di daerah tersebut adalah sesar tegak. Ya, sesar tegak karena saya bingung, karena saya orang geologi, saya tidak tahu maksudnya sesar tegak itu, ya kalau bahasa Inggrisnya saya bilang vertical deep fault, tapi apakah dia strike slip
atau normal fault ya saya tidak paham. Nah, karena itu saya beri tanda tanya. Tapi setidaknya muncul tambahan baru bahwa jika ini sama dengan ini, maka jenis sesar di daerah tersebut itu adalah sesar tegak. Ya. Nah, ini yang kadang-kadang membuat kami yang punya background geologi jadi bingung gitu dengan istilah-istilah ini. Baik, jadi tujuan saya menyampaikan ini adalah mencoba untuk mengklarifikasi pemanfaatan SPD secara tepat, ya, di dalam melakukan analisis data gaya berat dan menghindarkan adanya interpretation pitfall, adanya kesalahan interpretasi, karena kita sudah paham bahwa metode gravity itu ambiguitasnya sangat tinggi, gravity magnetik gitu ya. Itu karena itu kita harus hati-hati. Ya, untuk mengurangi ambiguitas itu ya tidak cukup dengan pemodelan matematika, bukan itu. Mengurangi pitfall atau mengurangi ambiguitas ya tentunya dengan data geologi. Saya sudah setuju dengan Pak Sarkowi, ada data sumur, ada data penampang seismik jika ada loh ya, itu ya. Oke. Nah, pada dasarnya SPD itu kita gunakan adalah untuk mengenhance fitur-fitur geologi yang relatif lebih dangkal, gitu ya. Nah, apakah kita masih perlu untuk menentukan tipe-tipe patahan berdasarkan ini? Mari kita bahas satu persatu. Oke, gradien. Gradien saya pikir sudah Pak Sarkowi sudah bahas demikian rinci, karena saya pun tidak ahli bagaimana memecahkan persamaan Laplace dua dimensi. Saya hanya mencatat halu-halunya saja yang saya ambil dari Dentil dan Match 2014, ya, bahwa gradien itu biasanya digunakan untuk mengukur variasi amplitude dari suatu parameter fisis P pada jarak yang pendek setiap lokasi. Ya. Tapi yang penting di sini adalah bahwa yang ingin saya sampaikan itu adalah bahwa ada 3 arah yang memang akan kita bahas, tetapi saya akan cenderung lebih memberikan pembahasan kepada vertikal komponennya saja, karena kata kunci utama pada saat saya masuk di dalam pembahasan saya ini adalah vertical gradient atau second vertical derivative atau first vertical derivative. Baik, ini gambaran yang sama yang Pak Sarkowi sampaikan. Jadi kalau kita punya original response gravity-nya seperti ini, kemudian kita hitung gradiennya, kita akan mendapatkan maksima dan minima, di mana maksima dan minima itu adalah merepresentasikan batas-batas anomali. Ya, saya tidak mengatakan itu patahan, tapi batas anomali antara benda sumber ini dengan sekelilingnya. Ini batas anomali. Kemudian kalau sumbernya panjang, infinite, kita mendapatkan original response-nya seperti ini, gravity-nya. Kemudian kita hitung gradient responnya, kita mendapatkan bahwa local maximum anomali tersebut biasanya berasosiasi dengan batas anomali antara benda satu dan benda yang kedua. Ini gambaran saja. Kemudian baik, tadi Pak Sarkowi juga sudah membahas dengan sangat lengkap. Ya, saya mulai dari langsung yang kedua saja. Untuk beberapa tipe data geofisik, ya, adalah memungkinkan kita untuk menghitung vertical gradient, ya, atau vertical derivative. Du P per du Z, ya, Z fungsi dari data vertikal, ya, yang menunjukkan bahwa kita akan mengukur parameter yang berubah sebagai fungsi dari jarak terhadap sumber. Ini yang penting menurut saya, dan saya rasa persamaan matematiknya udah Pak Sarkowi jelaskan semua, karena saya tidak punya background yang cukup kuat di sana. Setidaknya filosofinya seperti itu. Nah,
Kira-kira seperti ini. Ini juga saya ambil dari Denti dan March. Di mana kalau kita memiliki sintetik model seperti ini, dan kita mendapatkan respons CBA, complete Boolean anomalinya G seperti ini, maka first horizontal derivatif dan first vertical derivatif, di mana dugi per R-nya itu bisa X, bisa Y, kita mendapatkan bentuk anomali respons, horizontal gradient dan vertical gradient adalah seperti ini, di mana menunjukkan kalau kita potong itu kembali ke gambar yang di depan tadi, menunjukkan adanya batas antara benda satu dengan benda yang kedua. Jadi saya tidak cenderung mengatakan bahwa itu adalah suatu patahan. Oke. Jadi bagaimana kita mendapatkan local maximum pada first horizontal derivatif yang coincide dengan tepian dari sumber, ya, dengan source sumbernya di sini. Itu. Oke. Nah, ini sudah disampaikan juga oleh Pak Sarkovi, karena saya akan membahas khusus mengenai second vertical derivatif karena hampir 99% paper-paper yang saya temukan di Indonesia terkait dengan penentuan jenis sesar itu adalah dengan menggunakan second vertical derivatif, bukan first vertical dan juga bukan first dan second horizontal. Jadi saya hanya ingin fokus saja. Ini tadi juga sudah dijelaskan oleh Pak Sarkowi, di mana turunan kedua atau second vertical derivatif dinyatakan sebagai berikut. Oke, ini juga sudah disampaikan oleh Pak Sarkowi. Ini ada persamaan Laplace. Ini untuk ketiga sumbu, gitu. Kemudian turunan tegak kedua itu sama dengan penjumlahan minus penjumlahan dari horizontal derivatif X dan Y. Nah, ini juga tadi sudah dijelaskan dengan sangat lengkap dan baik oleh Pak Sarkowi. Nah, saya akan mencoba memberikan ilustrasi yang barangkali akan lebih mudah untuk kita lihat, ya, dengan sintetik model yang sama yang saya ambil dari Denti and March. Itu jika CBAG-nya bentuknya seperti ini, maka first vertical derivatif atau vertical gradient yang pertama, kita mendapatkan respon seperti ini, di mana edge atau tepian-tepian ini adalah merupakan representasi dari batas-batas suatu benda yang memiliki density atau rapat massa yang berbeda. Nah, jika kita ingin mendapatkan respons yang lebih dekat ke permukaan dan lebih jelas, maka kita akan menurunkan kembali vertical gradient menjadi second vertical gradient. Seperti ini kita akan mendapatkan bentuk anomali secara 3 dimensi seperti ini. Jadi kita tahu bahwa ada maksima minima yang semuanya itu adalah merupakan representasi dari tepian suatu model atau batas-batas suatu benda di hostnya atau di sekelilingnya. Oke, jadi di sini disebutkan bahwa turunan yang kedua atau turunan dari order yang lebih tinggi itu lebih sangat susceptible terhadap noise. Nah, kita juga harus hati-hati terhadap ini. Karena dalam waktu yang bersamaan ketika kita menggunakan SVD, maka terjadi amplifikasi terhadap noise juga. Jika data kita tidak bagus, ya, semuanya tergantung kepada dataset kita. Kalau dataset kita itu kualitasnya tinggi, jarak antar titiknya misalnya rendah, sangat rapat, maka tentu pemanfaatan second vertical derivatif akan menjadi make sense. Tetapi jika jarak antar titik terlalu lebar dan jumlah titiknya sedikit, maka tentu kita tidak akan mendapatkan
respons SVD yang lebih baik. Nanti akan saya berikan hasil model sintetik yang dikerjakan oleh teman-teman kami di Universitas Pertamina. Ini saya ambil dari Pak Prihadi Suminta Dirja, di mana Pak Grandis juga jadi anggota, dan tadi juga dijelaskan oleh Pak Sarkowi. Saya pikir saya akan loncat saja, tapi yang ingin saya sampaikan di sini adalah bahwa BOT pada tahun 1962 pada jurnal Geophysics tersebut, dia hanya mempropos suatu kriteria yang sederhana untuk menginterpretasikan adanya anomali gravity negatif, ya, berdasarkan kepada magnitude relatif dari SVD, ya, di mana bentuk seperti ini adalah mewakili basin atau cekungan, dan bentuk seperti ini adalah mewakili suatu intrusi. Dan ini adalah responsnya, respons gravity-nya, kemudian ini adalah hasil SVD-nya. Ya. Jadi ada maksima minima yang mewakili atau merepresentasikan adanya suatu batas antara benda yang berwarna biru dengan sekelilingnya. Ini juga demikian. Dan ini tadi sudah dibahas oleh Pak Sarkowi, gambar-gambarnya bagus, jadi saya pikir ini bisa saya loncat. Nah, ini juga begitu, ya. Ini juga saya ambil dari BOT 1962 yang diadopsi juga oleh papernya Pak Prihadi pada tahun 2018 yang lalu, di mana gambar ini hanya mengconsider atau mempertimbangkan kriteria BOT tersebut untuk mendeterminasi fault type dari SVD. Ya. Di sini dijelaskan oleh Pak Suminta Dirja dan kawan-kawan bahwa jika kita melakukan penentuan tipe sesar dengan menggunakan SVD terhadap kriteria BOT ini, maka itu akan memberikan suatu hasil yang misleading sifatnya. Karena yang kita lihat sebenarnya adalah ada perbedaan density antara kiri kanan, begitu ya. Lalu ada di flip secara horizontal, ya, dengan bentuk simetri begitu, ada maksima, minima, gitu ya. Dan ini semua pada prinsipnya apa yang disampaikan oleh BOT itu adalah adanya perbedaan density antara kiri yang kanan, dan kita tidak tahu atau BOT secara eksplisit tidak menjelaskan bahwa ini adalah sesar. Tidak demikian, gitu ya. Oke. Jadi pada prinsipnya sih sebenarnya kita harus berhati-hati. Kita harus berhati-hati, jangan sampai terlalu cepat kita menentukan bahwa tipe sesarnya adalah naik atau turun karena ini lebih besar dari ini atau karena ini lebih kecil dari ini. Ya, lebih baik secara fisik kita berikan saja bahwa ada perbedaan density dari kiri ke kanan, kanan ke kiri, udah gitu saja. Gitu. Jadi tidak langsung menyatakan bahwa itu adalah jenis patahan. Nah, ini kolega saya Pak Soni Satiawan menghitung, saya minta beliau bagaimana kalau titik ukurnya itu adalah resolusinya rendah, ya. Jadi ada data 121 data daerah ini blok 3D ya. Kemudian bagaimana yang satu lagi, model satu lagi adalah datanya 2601. Maka kita akan mendapatkan tentu respons gravity yang resolusinya jauh lebih baik, lebih halus gitu ya. Nah, apa dampaknya ini nanti kalau kita melakukan SVD? Satu, datanya kasar, resolusinya rendah, dan satu lagi resolusinya tinggi. Baik, saya teruskan. Nah, ini ya. Kita mendapatkan dua. Yang pertama adalah first vertical derivative, yang kedua adalah second vertical derivative. Untuk data, untuk model sintetik yang
gravity response-nya adalah 1000 meter gauge-nya dan resolusinya rendah. Maka apa yang kita peroleh? Pada saat first vertical derivative, kita masih mendapatkan batas-batas dari benda anomali, fitur-fitur dari benda anomali yang kelihatan masih jelas batasnya. Nah, sementara itu, jika kita menggunakan SVD, maka kita akan mendapatkan artefak atau outliers ya, yang kita tidak jelas untuk menentukan sebenarnya batas-batas anomali kita sebelah mana. Ya. Jadi dari model yang kita hitung ini, pada prinsipnya kalau seandainya resolusinya rendah datanya, ya kita tidak perlu memaksakan diri untuk menghitung sampai dia SVD, cukup dengan first vertical derivative. Nah, kalau misalnya kita masih tetap ingin menentukan itu patahan naik, normal, atau mendatar, ya silakan dari first vertical derivative saja yang masih kelihatan bagus responsnya. Tidak perlu harus menggunakan second vertical derivative jika data tersebut resolusinya sangat kasar. Karena apa? Karena banyak sekali akan menimbulkan artefak atau outlier. Tuh. Nah, ini adalah jika grade-nya dari 1000 saya tinggikan resolusinya menjadi 200 meter. Kita lihat first vertical derivative, ini benda anomalinya, oke, masih kelihatan. Ya. Second vertical derivative masih kelihatan dengan bagus. Karena data kita resolusinya tinggi. Nah, kalau kita memiliki data dengan resolusi tinggi, tentunya bolehlah kita lanjutkan sampai second vertical derivative. Nah, terserah, karena akademik itu bebas. Jadi kalau mau menentukan ini naik turun dan stretch slip, silakan sampai di SVD. Tapi kalau datanya resolusinya rendah, ya kenapa harus menentukan secara naik turun dan stretch slip itu dari SVD? Kenapa tidak sampai first vertical derivative saja? Itu ya, karena kualitas datanya kan tidak bagus. Gitu. Oke. Nah, ini saya ambil dari papernya Pak Prihadi dan kawan-kawan, sekedar menunjukkan saja bahwa hasil SVD yang B ya kalau nggak salah. Yang B yang dihitung berdasarkan domain ruang. Ini Pak Prihadi menentukan SVD tersebut dan mendapatkan gambar atau respon yang bentuknya krual-krual. Saya tidak tahu bagaimana bahasa Indonesianya krual-krual seperti ini. Jadi ini sulit bagi saya untuk menentukan struktural lineaments-nya bagaimana. Struktural lineaments, saya tidak mengatakan itu patahan dulu ya. Jadi kelurusan struktur. Ya. Kenapa ini bisa terjadi? Ya ada kemungkinan bahwa data aslinya memang resolusinya kasar. Ya, jarak antar titiknya terlalu tinggi gitu ya, kecuali kalau Anda menggunakan atau melakukan pengukuran dengan resolusi jarak antar titik yang sangat rendah, maka akan mendapatkan data yang lebih bagus. Jadi saya di sini hanya memberikan atensi yang A dan B saja gitu ya, bahwa peta SVD yang diperoleh itu sangat menyulitkan kami di dalam melakukan interpretasi. Gitu. Jadi tidak mudah. Gitu ya. Baik. Nah, ini juga salah satu contoh yang kami ambil juga karena ini menarik. Ya, ada bukit gravity yang A ini, kemudian upward continuation setinggi 800 meter yang B. Ya. Jadi ini lebih ke regional gitu, jadi kehilangan yang ini. Kemudian ini residualnya, ya, ini residual. Kemudian D ini adalah first vertical derivative atau first vertical gradient, kelihatan. Ini patahannya ya. Jadi patahan ini ditentukan dia dari peta geologi dulu ya. Ini
ya bukan dari gravity-nya, hanya untuk menunjukkan bagaimana respon tersebut berubah karena adanya proses tertentu. Kelihatan sekali, cukup bagus gitu, lineament-nya. Saya selalu mengatakan lineament. Kemudian ini adalah first horizontal derivative, masih kelihatan bagus. Kemudian F ini adalah analytic signal, itu juga merupakan salah satu proses filtering di dalam data potensial. Kemudian ada third derivative. Terakhir yang H ini adalah second vertical derivative. Nah, yang second vertical derivative itu ternyata membuat beta kita itu menjadi krual-krual seperti ini ya, bulat-bulat seperti ini. Kayak telur mata, kumpulan telur mata sapi. Jadi kita sebenarnya kalau tidak tahu patahannya di mana, maka kita akan mengalami kesulitan. Nah, apakah SVD itu betul-betul memang dia merupakan ramuan yang sangat ampuh untuk menentukan ini adalah normal atau naik atau stay slip? Ya, silahkan masing-masing Anda untuk menentukan penggunaan atau pemanfaatannya. Ya. Oke, jadi kelihatan sekali bahwa SVD ini sangat sulit bagi kami kalau tidak ada tanda panahnya misalnya untuk menentukan patahan itu di mana. Ya mungkin kalau teman-teman yang sering menggunakan SVD untuk penentuan jenis sesar mungkin barangkali ditarik suatu garis kemudian ditentukan sudutnya sekian derajat, miringnya sekian derajat, maka itu adalah ini lebih besar dari itu, ini lebih kecil dari itu, maka dia adalah patahan itu. Gitu, silakan ya. Oke. Jadi yang ingin saya sampaikan sekali lagi kepada teman-teman yang banyak menggauli dunia geofisika non-seismik, terutama potensial, gravity dan magnetik itu adalah bahwa hal-hal penting yang harus Anda ingat, Anda harus pertimbangkan di dalam menentukan tipe patahan atau tipe sesar itu adalah pertama, Anda harus selalu ingat bahwa ada ambiguitas yang sangat-sangat tinggi di dalam interpretasi data potensial, gravity maupun magnetik. Ya. Karena itu Anda butuh data geologi. Bukan pemodelan matematika kalau menurut saya untuk mengurangi ambiguitas ini. Data geologi yang harus Anda cari. Gitu. Kalau data geologinya ada dan kebetulan persamaan Laplace tersebut membuktikan bahwa itu adalah patahan normal, itu sebuah kebetulan yang luar biasa dan itu mungkin sangat indah, gitu ya, menyenangkan tentunya. Nah, satu hal lagi, Anda tidak boleh lepas dari geological evidence. Jadi ketika Anda menggunakan persamaan Laplace untuk mendapatkan respons SVD, lalu Anda menentukan tipe-tipe patahan, maka Anda harus mengconsider geological evidence di lapangan, ya, yang berasosiasi dengan offset. Ya, offsetnya berapa meter? Anda harus cari itu. Kalau enggak ya percuma, minyaknya ada di mana nanti minyaknya gitu. Apalagi kalau Anda bekerja di dunia migas, pusing Anda nanti. Ya. Kemudian relative movement dari patahan, ya, circumside dan lain-lain harus Anda cari. Kemudian Anda juga harus mengevaluasi peta geologi yang ada, harus, ya. Kalau ternyata di peta geologi itu menunjukkan bahwa itu patahan normal dan hasil SVD Anda ternyata patahan normal, maka itu barangkali sebuah kebetulan yang sangat luar biasa. Jadi Anda tidak bisa lepas nih dari ini, tiga ini. Maka kalau Anda tidak mengindahkan ini, ya artinya Anda akan berhadapan dengan high ambiguity ini. Ya, interpretation-nya petrol semua. Oke, sebagai penutup, bahwa dengan merujuk kepada papernya Elkins dan Cohn, maka sebaiknya tidaklah atau janganlah berlebihan di dalam menggunakan SVD yang dipakai untuk melakukan interpretasi karena sifat ambiguitasnya yang sangat tinggi. Ya, jadi cobalah hindari penggunaan yang berlebihan terhadap SVD tersebut karena
interpretasinya bisa kelirunya amat sangat tinggi. Dan sebagai penutup kedua ini ada back to basic. Back to basic, apa yang kita maksud? Gunakanlah SVD itu sesuai dengan kitahnya, yaitu untuk mengenhance fitur-fitur geologi yang lebih kecil atau lebih dangkal, gitu ya, yang secara visual tidak dapat kita lihat dengan baik pada data originalnya, pada data Bogue gravity-nya. Ya. Lalu dari model sintetik tadi dapat juga saya simpulkan bahwa SVD itu hanya powerful jika datanya itu high resolution, tapi dia tidak berfungsi dengan baik untuk data yang resolusinya rendah. Jadi apa yang terjadi? Apa yang harus kita kerjakan kalau data resolusinya rendah? Ya, Anda gunakan aja surface vertical derivative. Saya pikir sudah cukup Anda bisa menentukan itu untuk patahan normal atau patahan naik. Tidak harus SVD. Nah, kata kunci diskusi hari ini itu kan SVD nih. Ya kan? Tapi kalau datanya resolusinya rendah ya outliersnya lebih banyak, gitu. Noise-nya lebih tinggi. Nah, satu hal lagi adalah bahwa pertimbangkan terjadinya amplifikasi terhadap noise selama processing SVD. Ya. Kalau first vertical mungkin belum terlalu kuat noise-nya, tapi begitu SVD kalau datanya tidak tinggi resolusinya, maka noise-nya akan terjadi amplifikasi. Pertimbangkan adanya high ambiguity terhadap input potential. Harus, ya, kita sepakat semuanya ini. Lalu pertimbangkan dengan sangat amat kuat, ya, geological evidence, bukti-bukti geologi di lapangan dan peta geologi di permukaan. Ya. Ini perlu, harus menjadi teman kerja kita, peta geologi dan evidence, kejadian-kejadian geologi di permukaan harus. Nah, sebagai penutup terakhir, sebagai saintis, ya sebaiknya kita tidak overestimate, gitu ya. Mari kita kurangi, ya, untuk mengembangkan apa yang kita sebut sebagai pseudoscience. Sayanglah kita, effort kita. Karena kadang-kadang saya juga berpikir, ini teman-teman SVD ini bisa nggak bikin paper internasional, masukkan di jurnal geophysics-nya SEG atau Geophysical Royal Astronomia Inggris, atau masukkan di jurnal Geophysical Exploration-nya European Association of Geoscientists Engineer dengan konsep SVD untuk mencari atau menentukan jenis sesar. Nah, kalau itu bisa dimuat di situ, mungkin ada pengakuan secara internasional. Kalau pengakuannya hanya dari UI, STMKG, Universitas Islam Negeri Jakarta, ya mohon maaf saja, Anda hanya mengembangkan apa yang kita sebut sebagai pseudoscience. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan tidak terlalu ada yang sakit hati. Semuanya akademik, walaupun saya bawa dengan sangat menggebu-gebu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.